saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang 7 kota-kota itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV1 memang beda. Jika kita menyenangi hal-hal yang berbau sejarah, maka pikiran kita akan tertuju pada museum. Ya, museum. Museum masih menjadi salah satu tempat yang harus Anda kunjungi untuk belajar sejarah. Di Makassar ada beberapa museum yang bisa Anda kunjungi. Ada Museum Lagaligo, ada Museum Karaeng Patinggalawang, dan ada Museum Kota Makassar. Dan kali ini kita akan mengunjungi Museum Kota yang terletak di Jalan Balai Kota Makassar. Kota Makassar memiliki sebuah museum yang berada di jantung Kota Makassar di Jalan Balai Kota 11. Hari ini Museum Kota Makassar diresmikan oleh Bapak Gubernur Hasyim Paladina pada tanggal 7 Juli tahun 2000. Pada saat itu yang menjadi wali kota adalah Bapak Dr. Amiruddin Maula. Gagasan mendirikan museum mereka dapatkan setelah mereka berkeliling ke beberapa negara, dan mereka sangat tertarik dan mengambil kesimpulan bahwa sebuah kota metropolitan harus memiliki sebuah museum yang representatif. Dan saat ini alhamdulillah Museum Kota Makassar telah dibentuk menjadi salah satu unit pelaksana teknis di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Dan di tahun ke-6 Museum Kota Makassar telah mengalami beberapa perbaikan yang kami sebutkan sebagai satu bentuk revitalisasi Museum Kota Makassar. Secara teknis, Museum Kota Makassar tetap berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di Jakarta. Dan alhamdulillah kami dari Kota Makassar sangat bersyukur bahwa dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kami mendapat perhatian dan mendapat dukungan dana berupa revitalisasi Museum Kota Makassar untuk tahun ketiga tahun 2016 ini. Dan mudah-mudahan nanti akan berlanjut dan kita bisa bersama-sama dengan para pengunjung melihat bagaimana sih Museum Kota Makassar itu. Kami mempunyai
harapan ke depan bahwa Museum Kota Makassar nantinya adalah salah satu jendela dari informasi Kota Makassar. Di sini kita bisa melihat bagaimana sejarah tentang berdirinya Kota Makassar itu sendiri, kemudian perkembangan dari tahun ke tahun Kota Makassar itu, bahkan kita bisa melihat pada zaman penjajahan, pada zaman Belanda, pada zaman penjajahan Jepang, kita bisa melihat beberapa bukti-bukti sejarah nantinya. Di museum sendiri kami memiliki SDM yang boleh dikatakan sangat minim, tetapi alhamdulillah di tahun 2015 kemarin kami sudah memiliki seorang museolog yang nantinya akan bertindak atau berperan banyak dalam peningkatan kualitas baik koleksi maupun penataan museum ini sendiri. Baik, terima kasih. Kita bersama-sama melihat koleksi-koleksi yang berada di Museum Kota Makassar. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Everything's doing badly, but we're gonna make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis
mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One. Memang beda. Gedung ini dahulunya adalah gedung Balai Kota Lama. Hementehis disebut Hementehis, didirikan pada masa kolonial Belanda tahun 1916. Dan gedung ini sebagai kantor wali kota pertama di Makassar, dan ditempati oleh wali kota pertama juga oleh orang Belanda itu tahun 1918. Nama beliau itu Jihad Damrin. Beliau adalah wali kota pertama Makassar pada masa Heminte. Ya. Jadi gedung ini ada yang bisa lihat sendiri kalau lagi jalan, lihat itu ada berlantai 2 ya. Saat ini memang sudah digunakan sebagai gedung museum bagi museum kota, dan digunakan untuk ruang pamer tetap yang mana display dari seluruh ruang pamer tetap ini itu payung besarnya adalah sejarah Kota Makassar. Dari awal ada ruang pertama itu menceritakan tentang Makassar awal. Di dalam ruangan itu diceritakan mengenai sejarah terbentuknya kota, kemudian bagaimana Kota Makassar menjadi sebuah kota dunia di tahun 1532 sampai 1667 di masa kerajaan ya. Kemudian di situ juga, di periode itu juga kita lihat bagaimana Makassar sebagai pusat syiar Islam. Kalau ada lagi masuk ke ruang berikutnya, ke ruang 2 ini, itu ada dilihat bagaimana periode VOC, Company Belanda VOC di Makassar. Di sini ada tokoh ya, Gubernur Belanda Spelman, Cornelis Jenson Spelman, kemudian Sultan Hasanuddin, ada lukisan Raja Bone, Arul Palaka, lukisannya Sultan Hasanuddin, dan lukisan dari Cornelis Jenson Spelman. Ya, jadi di situ juga terlihat ketika di masa Heminte setelah periode VOC itu
kita masuk ke periode kolonial Belanda. Itu tahun 1816 sampai 1942. Kalau dari di antara itu di depan ruang tadi itu, di ruang lemari pajang itu ada khusus memperlihatkan tentang Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Jadi bisa lihat nanti koleksi-koleksi yang dipajang di sana. Ya. Setelah itu di periode setelah masa kolonial di tahun kolonial Belanda di tahun 1816 sampai 1942, ada lihat lagi periode Jepang. Periode Jepang di tahun 1942 sampai 1945. Ada lihat wali kota Makassar yang bahasa bangsa Jepang, beliau Mr. Gonta Yamasaki. Jadi di Makassar pernah juga wali kota Makassar itu orang berasal dari Jepang. Selanjutnya itu ada bisa lihat wali kota para pemimpin awal Makassar di masa NIT, di masa RIS dan juga di awal NKRI. Beliau wali kota yang 4 pemimpin awal ini seperti Bapak Abdul Hamid Demagasi, kemudian Belatir Demasiki, Jelengkang dan juga Bapak Samparak Delili. Nah itu beliau tokoh para pemimpin awal Makassar. Itu bisa dilihat lagi deh ke ruangan-ruangan berikutnya. Ya. Di bangunan bergaya kolonial yang berlantai 2 ini, Anda akan mendapati berbagai koleksi-koleksi sejarah seperti perkembangan Makassar dari masa ke masa. Misalnya koleksi meriam lengkap dengan amunisinya, foto-foto kota Makassar, koleksi foto pejabat pemerintah kota Makassar dari masa ke masa, hingga koleksi pakaian adat dan keramik. Gedung berarsitektur Eropa ini mulai dijadikan museum sejak tahun 2000 silam dan diberi nama Museum Kota Makassar. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang-kuntung nganggur terus. Kami nak tanah ya, keneng mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia, TV One memang beda. Menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan Manusia, TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit Fresh and Fun.
di TV One memang beda. TV One memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Saya direkomendasi untuk jalan-jalan ke Museum Kota Makassar. Terima kasih atas kunjungannya ya Bu ya. Iya. Ibu lihat foto Wali Kota Makassar. Ya. Beliau yang melontarkan ide untuk mendirikan Museum Kota. Dan Museum Kota ini menempati gedung Balai Kota Lama. Ya, Balai Kota Lama, dan museum ini didirikan pada tanggal 7 Juni 2000. Tahun 2000, oh berarti lebih 10 tahun ya? Sudah 16 tahun yang lalu ya Bu ya, 16 tahun yang lalu. Beliau sangat berharap besar bahwa dengan hadirnya Museum Kota Makassar ini, masyarakat kota, khususnya generasi muda Kota Makassar itu bisa mengetahui, bisa mengenal, dan bisa memahami bagaimana sejarah kotanya yang panjang. Ya. Ibu, mari kita lihat lagi ke sana. Ini Wali Kota Ujung Pandang. Oh, Kota Ujung Pandang. Jadi dulu nama Makassar itu dari Ujung Pandang berubah jadi Makassar ya? Iya. Jadi dahulunya Makassar ini bernama Ujung Pandang. Itu di tahun 1971 ya. Ketika Bapak Wali Kota Makassar Habib Amirul Maula yang melihat tadi fotonya itu, ya. Dan atas pemerintah pusat ya, itu tanggal 13 Oktober ya, 1999 itu nama Ujung Pandang diubah kembali menjadi Makassar. Jadi waktu Makassar namanya Ujung Pandang, beliau salah seorang wali kotanya. Mungkin Ibu pernah dengar nama beliau HM Daeng Patompok. Iya, saya tahun 70-an saya sudah tahu Pak Patompok itu, karena saya lahir, mungkin saya di Makassar itu saya pernah sekolah di sini, terus pindah ke Bali, tapi saya tahu Pak Tompok, makanya saya mau tahu bagaimana karismatiknya beliau, sehingga dia di antara wali kota yang lain dia menonjol sendiri. Oh gitu ya. Oh. Tapi Ibu sudah lama di Bali kan? Iya. Tapi logat Makassar itu masih kental loh ya? Iya, karena kan saya ini sudah lahir di sini,
makanya keluarga besar di sini. Cuma ya saya ke Bali itu karena pekerjaan. Ya, prestasi beliau juga itu cukup banyak Bu ya. Seperti Ibu lihat di sini ada penganugerahan Prasamya Purnakarya Nugraha. Itu keberhasilan beliau juga mengantarkan Ujung Pandang menjadi satu kota yang sangat membanggakan. Sini deh kita ke ruangan berikutnya. Ada kita lihat di sini koleksi museum. Di ruangan ini lihat yang perdagangan koleksi perdagangan keramik di Makassar dan juga hubungan masyarakat Makassar dengan masyarakat Aborigin di Australia Utara. Mari bisa lihat koleksi-koleksi di sini. Kemudian ini hubungan masyarakat Makassar dengan masyarakat Aborigin di Australia Utara. Ini salah satu produk dari batik Nirkala dari suku Aborigin. Berarti ini menandakan bahwa orang Makassar itu pernah ada di Australia. Iya, pernah. Mereka sering untuk selain mencari tripang, ada beberapa. Ibu bisa lihat foto-foto yang menggambarkan suasana mereka masyarakat Makassar mencari tripang ke Australia Utara. Ini juga ada proses produksinya, tripang ya, pengasapan. Jadi ada jalan perahu-perahu yang datang ke Australia Utara. Oh, ini sudah lama ya, 1883 ya. Kalau ini dari mana semua ini? Ya, ini keramik koleksinya ya, koleksi museum kota juga. Tapi dalam manennya juga ini memperhatikan perdagangan dan beberapa perdagangan keramik yang terdapat di Makassar dulu, dan dalam sejarah itu dijelaskan bahwa di orang-orang Cina itu pedagang keramik Cina itu menjual murah keramiknya di Makassar.